Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Febri Astuti, NIM E2019-1112, Prodi Perbankan Syariah 3, yang sedang menempuh mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang sedang diajar oleh Pak Wadud. Sebenarnya dalam video Bapak Wadud sudah dijelaskan secara jelas apa itu Ekonomi Makro Islam, bagaimana pembagiannya, mengenai deskripsi dan teorinya. Akan tetapi saya akan meringkas atau menjabarkan secara jelas dan singkat mengenai apa itu ekonomi mikro Islam. Sebelum kita melangkah ke dalam ekonomi mikro Islam, lebih baik kita mengetahui apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan suatu penelitian sosial tentang kegiatan distribusi, konsumsi, dan produksi suatu barang maupun jasa. Sedangkan ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, yakni bagaimana cara manusia mengelola sumber daya alam yang tersedia di alam. Nah, dalam ilmu ekonomi ini cakupannya sangat luas sekali, seperti apa itu konsumsi, distribusi, produksi, bahkan sampai tata cara manusia dalam bertahan hidup dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ekonomi dan apa itu ilmu ekonomi, kita berlanjut kepada apa itu ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam merupakan studi analisis ekonomi yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kegiatan ekonomi, serta mengkaji kegiatan pemerintah dalam suatu negara tentang bagaimana cara mereka mengatasi suatu permasalahan ekonomi di negara mereka, tentunya dengan berprinsip seperti syariah yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Setelah mengetahui definisi dari ekonomi makro Islam dan apa saja yang dibahas di dalamnya, mari kita mencari tahu tentang korelasi antara ekonomi makro Islam dengan perbankan syariah. Nah, apa sih korelasinya? Pertama, ekonomi makro Islam sangat berpengaruh dengan perbankan syariah dalam hal perekonomian negara. Seperti contohnya, pernah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia. Nah, di mana saat itu satu-satunya yang bertahan dalam hal ekonomi hanya bank syariah, yaitu bank muamalat. Jadi, bank syariah ini tidak terpengaruh oleh krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Padahal, seluruh negara hampir mengalami dampak yang sama dari krisis moneter tersebut. Akan tetapi, bank muamalat tidak mengalaminya, dikarenakan berbagai faktor syariah yang dianut oleh bank muamalat. Nah, selain hal tadi, korelasi yang kedua yakni terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh bank syariah, di mana dalam setiap transaksi maupun pelaksanaan bank syariah ini akan sangat mempengaruhi dengan ekonomi makro, seperti terjadinya inflasi dan deflasi. Nah, demikian tanggapan dari saya mengenai apa itu ekonomi makro Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.